Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus pergi, Roh Kudus diutus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 7b dan 8. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar sendiri dari Sang Sabda bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Para murid Tuhan Yesus hidup dalam ketakutan sejak guru mereka ditangkap dan disalibkan serta dikatakan ia wafat di atas kayu salib. Yesus diturunkan dari salib dan ia dikuburkan. Para murid kehilangan pegangan dan hidup dalam ketakutan karena ancaman para pemuka agama Yahudi. Namun Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan dirinya kepada para pengikutnya. Harapan dan kebahagiaan sungguh mereka alami dan mereka sangat mengandalkan Yesus. Namun mereka tiba-tiba lesu dan tidak bisa siap mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Namun, kepada mereka Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Penghibur, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa
dan diutus oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa kedatangan Sang Penghibur dibutuhkan oleh semua orang yang percaya pada pewartaan mereka. Roh Kudus akan diutus oleh Yesus yang menginsyafkan akan dosa, karena mereka tetap percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini akan dihukum. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa karena Bapa mengasihi dunia dan menghendaki semua orang yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi, Roh Kudus diutus untuk melanjutkan tugas perutusan Yesus di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, dengan sangat jelas dikatakan Tuhan Yesus bahwa ia harus kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Namun, ia tidak meninggalkan para pengikutnya begitu saja tanpa seorang penolong, tetapi ia memberikan Roh Kudus, Sang Penghibur yang diutusnya dari Bapa juga. Para murid memang harus terus melanjutkan misi perutusan Tuhan Yesus, guru mereka. Namun, mereka tetap ditolong oleh kuasa Allah, yaitu Roh Kudus yang akan menginsyafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Manusia hidupnya bergelimang oleh dosa-dosa yang mereka perbuat, dan terutama karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Mereka akan ditemani oleh Roh Penghibur untuk menyadarkan manusia dari dosa mereka dan bertobat kepada Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Roh Kudus itu juga menolong mereka menggantikan peran Yesus yang kembali kepada Bapa, sebab ia telah turun dari atas, dari surga dan dari Bapa. Maka ia akan bersama-sama dengan Allah. Jadi, para pengikutnya tidak perlu takut, sebab Roh Kudus akan menyertai, menguatkan, dan memampukan mereka untuk bersaksi tentang kasih Allah kepada dunia. Roh Kudus itu juga akan menghakimi mereka yang lebih mengandalkan dunia ini daripada kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak mau para muridnya berduka karena ia pergi kepada Bapa. Ia mengatakan hal itu supaya mereka siap ketika mereka menyaksikan bagaimana ia terangkat ke surga kelak. Pesta kenaikan Tuhan Yesus itu tidak lama lagi akan kita rayakan. Kepada mereka itu, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan hati dan jiwa mereka supaya mereka tetap percaya kepadanya sebagai Tuhan yang sudah bangkit dan telah menepati janjinya. Bahkan dikatakan kelak ketika ia terangkat ke surga, ia memberkati mereka dan mengangkasa menuju ke surga. Dalam masa Paskah ini, ketika menjelang akhirnya, kita diingatkan
akan pentingnya peran Roh Penghibur yang akan diutus oleh Tuhan Yesus dan kita merayakannya pada hari raya Pantekosta mendatang. Jadi, tidak ada alasan untuk para murid tinggal dalam ketakutan dan duka cita karena Yesus berkata bahwa ia harus kembali kepada Bapa. Sebab kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Meskipun tidak melihat Yesus, kita percaya dan disebut berbahagia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku dalam hidupku percaya akan Yesus yang mengutus Roh Kudus-Nya bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan-Mu dan kembali kepadamu dan menjanjikan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kami. Semoga Roh Kudus menolong kami untuk percaya kepada Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.